Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berhormat Allah SWT, kita lanjutkan kembali. Tadi kita baru berbicara tentang satu dalil, ya, dalil dari Al-Quran bahwa kaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, bahwa Allah sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran, ya, tentang eksistensi keberadaan Allah, tentang asma dan sifatnya, tentang sifat rububiyah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalil bahwa tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang kedua, ikhbaru nahwin min mi'atin wa arba'ina wa ishrina alfan minal anbiya wal mursalin biwujudillahi ta'ala wa an rububiyyatihi lil awalimi kulliha. Jadi yang kedua adalah dalilnya itu adalah pemberitahuan, ya, informasi yang disampaikan oleh 124.000 para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000. Kemudian dipilih yang menjadi nabi, yang menjadi rasul adalah 313. Kemudian dari 313 itu dipilih 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan itu wajib kita mengetahuinya, yang dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dari 25 itu dipilih 5 yang disebut dengan ulul azmi, dan terus, ya, artinya setiap nabi punya kelebihan masing-masing. Nah, 124.000 nabi dan rasul tersebut memberikan informasi kepada kita tentang eksistensi wujudillah, eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang penciptaannya kepada makhluknya. Allah adalah Al-Khaliq, tentang pengelolaan terhadap alam ini, tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika informasi ini disampaikan oleh puluhan ribu, bahkan ini ratusan ribu, kemungkinan kecil informasi itu akan dusta. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan sekarang lagi rame tentang Covid gitu ya. Kan sekarang per kemarin kalau nggak salah hari apa gitu ya, itu kan 1.600 relawan disuntik. Untuk apa, Pak? Untuk ngetes bahwa bener gak gitu vaksin ini tuh bisa anti Covid-19. Ini bayangkan, Pak, cuman 1.600. Ini yang menginformasikan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berapa? 124.000, dan orangnya terpilih. Kan kalau relawan mah siapa yang mau, kan? Kalau nabi siapa yang mau gak? Enggak, Pak, nggak bisa nabi. Saya mau jadi nabi, nggak bisa. Makanya di Indonesia banyak yang ngaku-ngaku nabi gitu, banyak. Ada tukang cukur di Bandung kan dulu pernah tukang cukur jadi ngaku nabi dan sebagainya. Nah, ini 124.000 itu mereka adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang terpilih, sehingga sangat mustahil kalau itu bohong. Dan ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa setiap nabi dan rasul pasti apa? Pasti perintahnya an ya'budullaha wajtanibut taghut, beriman kepada Allah dan jauhilah beribadah kepada taghut. Semuanya tentang apa? Berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang kedua dari naqliyah. Kemudian yang ketiga adalah imanul balayin minal bashar wa i'tiqaduhum biwujudir rabbi wa ibadatuhum lahu wa ta'atihim iya. Kemudian yang ketiga adalah dalilnya adalah keimanan bukan satuan, puluhan, tapi miliaran manusia. Ya. Mereka beriman kepada rububiyatullah. Mereka beriman kepada bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu keimanan yang jumlahnya miliaran ini, maka ini menunjukkan bahwa beriman kepada Allah itu adalah satu hal yang sangat penting buat kita semuanya. Kemudian yang keempat adalah ikhbarul malayin minal ulama. Kemudian tidak sampai hanya keimanan, tapi informasi para ulama, ya. Informasi para ulama, bahkan malayin, jutaan para ulama menginformasikan tentang keimanan ini. Sehingga wajar kalau kita berbicara tentang iman kepada Allah adalah secara dalil naqliyah. Dalil-dalil wahyu sangat
sangat jelas bahwa beriman kepada Allah ini adalah sangat penting. Sehingga beberapa Allah SWT tadi saya sampaikan, kenapa pembahasan iman kepada Allah penting, kan tadi saya sampaikan pertama, temanya sangat penting. Yang kedua, dalil-dalil yang disampaikan pun adalah dalil-dalil yang sangat kuat. Makanya dalil yang pertama adalah al-adillah an-naqliyah, dalil-dalil yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah dalil-dalil juga yang disampaikan adalah al-adillah al-aqliyah, dalil-dalil berlandaskan akal. Syekh Abu Bakar Al-Jazair menyebutkan ada 3 minimal dalil akal yang bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah wujudu hadhil alamil mukhtalifah wal makhluqat al-katsirah al-mutanawwi'atu yashhadu bi wujudi khaliqiha wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah keberadaan alam dunia ini dengan beragam makhluk yang ada, semuanya bersaksi akan keberadaan penciptanya. Tidak mungkin kan ada yang diciptakan kecuali ada penciptanya. Mobil SMK Pak, namun ayah taganya dan teu aya buktina kan, berarti sanunyeuna kan. Ya tapi kan contoh mobil apa, saya mobil tadi saya ngobrol dengan yang nggak usah sebutin, ada seseorang gitu ya, dia memang montir, dia cerita ada mobil ini, wah ini tahun sekian, dan dia membuktikan. Nah ini kan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Alam yang ada ini tidak mungkin tidak ada penciptanya. Termasuk benten Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitan dengan corona ini kan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ya, corona ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah mah sangat mudah kan, makhluk yang tidak kelihatan ini sampai memporak-porandakan ekonomi dunia Pak. Indonesia aja sekarang sudah -5 Pak. Kalau September masih -5 itu namanya resesi gitu ya, jadi masih turun gitu ya. Nah ini kan, ini bisa dibayangkan Pak. Nah ini adalah menunjukkan adanya pencipta, apa ada penciptanya. Kita berada di sini kan nggak mungkin kalau tidak ada penciptanya. Nah ini menunjukkan apa? Tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi sekali lagi adalah semua makhluk yang ada di muka bumi ini menunjukkan bahwa ada penciptanya. Siapa penciptanya? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil al-aqliyah yang pertama yang bisa kita imani kaitan dengan ini. Yang kedua adalah kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair ketika beliau menyebutkan di dalam kitabnya, wujudu kalamihi baina aidina naqra'uhu wa natadabbaruhu wa nafhamu ma'ani. Yang kedua adalah keberadaan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di depan kita. Ini kan ada Al-Quran Pak di depan kita semuanya. Kita membaca, kemudian kita juga mentadaburi, kita juga memahami maknanya. Tidak mungkin ada firman Allah, ada sebuah firman, ada sebuah kalam, kecuali di situ ada yang mengucapkannya. Nah ini adalah tidak mungkin kan di sini keberadaan firman Allah yang ada di tangan kita. Itu semuanya dalil tentang keberadaan Allah, karena mustahil ada firman tanpa pihak yang memfirmankannya, dan mustahil ada ucapan tanpa ada yang mengucapkannya. Bapak pernah ke masjid aya nu naros di pas ulak liuk teh aya. Pak berkamana kan? Kan bingung gitu ya. Tapi kan nggak mungkin pasti ada yang ngomong, mungkin kita itu tidak bisa lihat. Mungkin kalaupun ada, tapi setahu saya mah belum pernah ada banyak. Ya mungkin bisa jadi yang pernah melihat, wallahualam. Tapi ini menunjukkan Pak, Al-Quran yang ada ini menunjukkan kan Al-Quranu kalamullah, kata para ulama. Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca firman Allah pasti ada yang memfirmankannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kalamullah. Makanya tadi ada ajakan buat kita semuanya, mari kita sama-sama mengkaji kembali ya bacaan kita. Kemudian mungkin nanti ada tafsirnya ya, tafsirnya dengan Ustaz Ja'far gitu ya. Kemudian juga kita berusaha untuk memahami dan ujung-ujungnya mengamalkan. Termasuk adalah mungkin surat Ar-Rahman yang dibahas ya. Kan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ini kan khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Ini kan menunjukkan bahwa apa? Adanya pencipta di sini. Ya, saya kemarin bulan Ramadan ini ya alhamdulillah Pak. Ya apapun sebenarnya buat kita harus jadikan hikmah. Apapun hikmah buat kita semuanya. Saya jadi berpikir subhanallah kita dengan kondisi Covid ini ya pasti ada hikmahnya lah. Cuman kadang hikmah itu bisa kita sadari lebih dulu atau bisa belakangan. Anak saya itu lahir pas tanggal 2 Ramadan. Saya membayangkan di rumah kan
Anak ada 3 berarti ya. Usia 8 tahun, 4 tahun, baru lahir. Saya nggak kebayang kalau saya jarang di rumah, Pak. Itu kan istri harus masak, kudu nganterkeun sekolah, ngajemput sekolah, terus nyuci, wah dan sebagainya. Tapi ya dengan adanya seperti kan satu sisi, oh berarti saya jadi sering di rumah kan. Dengan sering di rumah banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Ya contohnya membantu istri dan lain sebagainya. Sebenarnya pasti ada hikmah apapun. Nah ini kan menunjukkan bahwa apa? Ketika kita mentadaburi Al-Quran, khalaqal insan, Allah yang menciptakan. Kan Ar-Rahmanu 'allamal Quran, khalaqal insan. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia. Nah ini kan menunjukkan kita membaca Al-Quran berarti ada siapa? Ada yang menyampaikannya, yaitu ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wujudu hadan nidhamud daqiq al-mutamatsilu fi hadhihi sunan al-kauniyah fil khalqi wat takwin. Adanya sistem yang sangat teliti, sistem yang sangat cermat dalam bentuk ketentuan-ketentuan alam pada makhluk, penciptaan, pengembangan dan lain sebagainya. Coba Pak kalau kita lihat ya, kita bernapas pakai hidung ya, bernapas dikeluarkan terus gitu ya, terus kita kedip gitu ya. Ya bisa dibayangkan Pak, kalau tidak bisa ngedip semenit gimana? Coba ingat Pak dulu kalau saya lagi kecil sok Pak bolotot sok cara Pak kuat. Ada yang kuat 2 menit Pak bolotot pasti keluar air mata. Tapi kan berkedip itu kan ada aturannya, bernafas juga ada aturannya, berjalan semuanya. Ini adalah menunjukkan apa? An-nidham ad-daqiq. Ini baru kita melihat diri kita. Coba mungkin kalau kita lihat di CT scan atau apa gitu ya, betapa di kita tuh waduh itu apa? Sendi-sendi dan lain sebagainya. Itu kan sangat teliti, sangat detail. Kita sakit kaki tapi yang bunyi mulut. Ini kan menunjukkan bahwa bagaimana an-nidham ad-daqiq. Ini baru diri kita, Pak. Apalagi kalau kita lebih luas kepada alam semesta ini. Ini kan menunjukkan bahwa apa? Bahwa al-adillatu ala wujudillah. Ini menunjukkan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair setelah menjelaskan dalil akliyah dan dalil nakliyah tersebut, berdasarkan dalil-dalil tersebut kata beliau, baik itu dalil akliyah atau dalil nakliyah, maka kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, berdasarkan dalil-dalil akliyah dan dalil-dalil nakliyah tersebut, orang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada rububiyahnya terhadap segala sesuatu, ketuhanannya bagi manusia generasi pertama hingga generasi terakhir. Karena asas iman dan keyakinan inilah kehidupan seorang muslim bisa menjadi teratur. Sehingga betul kata Syekh Abu Bakar Jazair tadi, beliau menyampaikan tentang ini. Nah kalau bisa kita tambahkan Pak, tadi kan dalil akliyah, dalil nakliyah. Sebenarnya kalau kita tambahkan lagi bisa, contoh apa? Dalil fitriyah. Dalil fitriyah itu adalah fitrah manusia. Ya, ini memang Syekh Abu Bakar Zair tidak menyampaikan, tapi bisa dibaca di dalam buku-buku lain juga. Dalil fitrah, naluri sunnatullah. Lihat Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172. Kan ketika kita di dalam rahim kan disebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita semua menyaksikan itu Pak. Di sini ada yang suka nonton bola Pak? Kalau setelah mencetak gol gimana Pak? Begini kan? Ya kan? Ya kadang terlepas, kadang bukan muslim juga kan seperti itu. Kan ini secara naluri pasti akan melakukan seperti itu. Ayat ini mengisyaratkan penciptaan manusia itu di atas fitrah naluri untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia menjaga dan mengikuti fitrah ini, maka pasti mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kalau kita perhatikan dalil-dalil akliyah, dalil-dalil nakliyah dan fitriyah yang mengatakan tentang eksistensi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sampaikan di awal Pak, ada 3 hal kenapa kita harus mengenal Allah kan. 1, karena temanya sangat agung. Tadi disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Yang kedua, karena dalil-dalilnya pun sangat jelas, baik akliyah atau nakliyah. Termasuk tadi kita sampaikan ada fitriyah. Nah, yang ketiga ini adalah memang tidak disebutkan di sini, tapi ini sebagai tambahan saja buat kita semuanya. Bahwa kenapa ya, ma'rifatullah ini, mengetahui Allah, mengenal Allah, beriman kepada Allah ini sangat penting buat kita. Karena akan menumbuhkan as-thimar,
Aduh, anak-anak di luarnya tolong dikondisikan ya. Astimar ya. Jadi astimar ini akan menumbuhkan apa? Menumbuhkan astimar, buah atau pengaruh buat kehidupan kita. Kan kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi beriman kepada Allah itu akan menumbuhkan apa? Akan menumbuhkan astimar, buah atau hasil buat kehidupan kita, baik itu kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Ini adalah pentingnya kita berbicara tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kira-kira astimar ataupun kebaikan ataupun pengaruh yang akan berdampak pada kita semuanya. Bapak Ibu hormat Allah Subhanahu wa taala, bisa lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Fussilat ya. Disebutkan di ayat ke-30, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang beriman kepada Allah kemudian dia konsisten istiqomah. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi dalam ayat ini adalah bahwa orang yang beriman kepada Allah, salah satu dampaknya itu adalah at-tumanninah, punya kehidupan yang tenang. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi di dunia itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya punten, kaitan dengan Covid-19. Kan meninggal dunia karena Covid itu mungkin hanya 1%. Tapi 99% pasti kita akan meninggal dunia. Ya tinggal kita, saya tadi baca di situ bagus tulisannya kan. Satu adalah dalam konteks Covid ini mendekatkan diri kepada Allah. Ya tadi dengan membaca zikir pagi dan sore, kemudian membaca doa, setiap keluar rumah baca doa bismillahi tawakkaltu, dan zikir-zikir yang lain. Dan tentu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa juga menjaga protokol kesehatan. Ini tetap ya masker dipakai dan sebagainya. Ini bagian dari usaha kita. Sehingga ketika tertimpa apapun, maka yang harus dilakukan adalah ketenangan. Karena ya saya tadi sempat baca tulisannya sebuah tentang protokol kesehatan itu, ternyata bab Covid-19 juga itu sangat berpengaruh adalah kaitan dengan psikologi juga. Jadi kejiwaan juga sangat berpengaruh, Pak. Karena apa? Karena biasanya kalau psikologi kita sedang turun, otomatis imun juga. Maka kalau bahasa kita orang beriman mah, imun dan iman itu harus kita tingkatkan. Imun kita harus kita harus kita jaga, termasuk iman kita. Jadi imun dan iman. Sehingga ujung-ujungnya apa? Akan aman. Itu akan ujung-ujungnya. Tadi adalah ayat ini mengatakan orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala tadi, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepada orang tersebut, alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Hidupnya tenang. Yang penting dia berusaha, yang penting dia beribadah. Setelah usaha dan ibadah, hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Makanya bagi orang yang beriman, dapat uang dia bersyukur, tidak dapat uang dia bersabar. Dan tugas kita mah adalah berusaha, bekerja, dan berdoa. Hasilnya mah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, ya tugasnya adalah berobat. Masalah sembuh atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi Rasul mengajarkan berobatlah dengan sesuatu hal yang dihalalkan. Dilarang kita berobat dengan sesuatu hal yang diharamkan. Kalau konteks beriman kepada Allah, ketika kita sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini kan di salah satu rumah sakit ada tuh Pak. Di antara slogannya itu adalah, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan dokter Pak. Kalau dokter bisa menyembuhkan, mual aya nu kena Covid. Ya kan? Mual aya, Pak. Artinya apa? Dokter itu hanya sarana, wasilah. Kita disuruh untuk menggapai wasilah tersebut, dan kita dilarang untuk tawakul. Tawakul itu berpangku tangan. Kun we corona mah da ciptaan Gusti, kumaha urang we lah cenah. Kumaha Gusti we. Naon ka masjid tara make masker, cara cuci tangan dan sebagainya. Pas giliran kena cerik oge kan? Ya, artinya apa? Kita orang beriman itu apa? Dia hidupnya tenang, tetap menjalankan aturan-aturan syariat dan aturan-aturan duniawi, dan mengikuti aturan duniawi itu juga bagian dari syariat. Makanya kemarin kan ketika bulan Maret ya, bulan April kan tidak ke masjid itu kan sebenarnya kan itu bagian dari menjaga syariat juga. Apa syariat yang dijaga? Jaga diri, Pak. Ya, harus menjaga
menjaga diri kita. Nah, orang beriman itu adalah pasti hidupnya akan tenang. Kenapa? Karena tadi jaminannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Makanya kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu yang pertama. Yang kedua, orang beriman itu adalah di antara buah yang akan didapatkan adalah al-amnu, rasa aman. Kalau nggak salah saya pernah menyampaikan di Masjid Al-Manar waktu itu khutbah Jumat. Saya bilang kalau sebuah negeri pingin aman, satu aja, perkuat keimanan. Iman dan aman itu dua kata yang sama. Hamzah, mim, nun. Asal katanya sama. Iman, aman, dua hal yang saling berkaitan. Orang beriman pasti aman. Kenapa? Karena dua hal. Satu, orang beriman kenapa jadi aman? Karena orang beriman itu dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya konteks hari Senin itu kan 17 Agustus ya. Saya sampaikan kemarin di sebuah kajian, saya bilang 17 Agustus itu adalah buat kita kan atas berkat rahmat Allah, kan itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Maka apa? Bagaimana mengisi kemerdekaan itu mengundang rahmat Allah, salah satunya dengan keimanan. Orang iman pasti aman. Kenapa? Karena tadi orang beriman itu dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, termasuk juga dilarang oleh hal-hal yang kaitan dengan duniawi yang tidak bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena dia yakin Allah Maha melihat. Maka tidak mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, kenapa orang beriman itu aman? Karena kata Allah, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Orang beriman selalu menjaga aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman itu pasti akan selalu menjaga aturan Allah. Karena dia menjaga, Allah pasti akan menjaga dan ujung-ujungnya mendapatkan keamanan. Sehingga betul kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu. Di sini kan orang beriman. Orang-orang yang beriman itu walam yalbisu imanahum bidzulmin, keimanannya tidak bercampur dengan kezoliman. Ketika turun ayat ini para sahabat protes. Dalam konteks protes bukan tidak menerima ayat. Ya Rasulullah, betapa beratnya. Siapa yang tidak pernah berbuat zolim? Maka kata Rasul, wahai para sahabat, yang dimaksud dengan kezoliman di sini adalah keimanan kita kepada Allah yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Lihat surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka akan mendatangkan keamanan dan bagi mereka adalah akan mendapatkan petunjuk. Saya sampaikan di beberapa tempat, kalau pingin aman tong dicurigai orang beriman etawe. Itu kuncinya, Pak. Jangan sampai mencurigai orang-orang yang beriman, karena orang beriman mah pasti aman. Di masjid kenapa ada pencurian, Pak? Coba kira-kira kenapa? Karena ketika mencuri kata Rasulullah, yasrikus sariku hina yasriku wa hum mu'min. Tidak mungkin seorang mencuri kecuali ketika mencuri keimanannya sedang tidak ada, bukan kafir ya, tapi sedang tidak ada. Coba bayangkan, kalau di situ ada, kalau sendal itu, Pak, anu ngajaan nongkrongan kia, kira-kira berani ada yang mencuri gak? Kan makanya suka ada tempat penitipan sendal tuh banyak. Kenapa? Karena supaya dijaga. Tapi kan saya juga pernah kehilangan sendal di masjid, Pak. Ya itu tadi. Kenapa? Karena keimanannya. Bukan berarti masjid dan salah, enggak, orangnya. Coba kenapa? Kalau kita ditongkrongin orang tidak berani mencuri, kalau ada CCTV berani tidak mencuri, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat mengawasi kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Pengawasan Allah, ada malaikat yang menjaga. Kan di dalam surat Qaf, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah menciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jangankan yang kita lakukan, yang terbesit dalam hati pun Allah itu tahu. Kemudian apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat daripada urat nadi. Ya, urat nadi ini. Kemudian apa? Urat tenggorokan ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi saksi nanti di hari kiamat, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat. Makanya kalau ini kalau bab keimanan ini ada, maka keamanan pasti akan kuat. Ya tidak mungkinlah ada orang mencuri, tidak mungkin ada melakukan kriminal, tidak mungkin ada korupsi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena keimanannya ada.
Ini adalah yang kedua. Sehingga pantas beriman kepada Allah, tadi kata Syekh Abu Bakar Jazair, sangat penting. Yang ketiga adalah al-hurriyah, kemerdekaan. Kata Allah dalam Al-Quran, ini sering dibaca juga sebenarnya dalam sholat. Sebagian orang membaca dzikir ini dalam sholat. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ini kan kaitan dengan ini. Jadi orang beriman dalam konteks beribadah apapun, dia tidak ada sangkut paut dengan yang lain. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini adalah poin yang ketiga. Yang keempat adalah al-barokat. Nah, ini yang paling penting. Untuk konteks di dunia ini sekali lagi adalah kebaikan di dunia. Al-barokat, keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ardh. Bisa dibayangkan Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan ayat ini bagi orang beriman dan orang bertakwa. Jika sebuah negeri beriman bertakwa, Allah akan bukakan rizki itu apa? Barokatin, bukan rizki lagi. Kalau misalnya pernah saya bahas waktu itu, kan kalau rizki itu kan dalam Islam, kan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 168, ketika berbicara tentang manusia, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan rizki itu yang baik dan halal. Kalau orang beriman 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi bahasanya adalah makanlah rizki yang baik yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi rizki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang beriman dan bertakwa, khusus kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Yang dibukakan itu adalah pintu langit dan kan al-barakah itu sering disebutkan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan bertambahnya kebaikan jangan sampai hanya dikaitkan dengan bertambahnya uang, enggak. Yang namanya kebaikan kan apapun. Kita punya anak yang soleh, dalam konteks COVID-19 alhamdulillah kita sekeluarga sehat semua. Kan kalau suruh bayar lumayan juga Pak ya. Ya digratiskan kan. Memang ya kalau sakit Pak tetap aja dah Pak. Walaupun gratis juga nggak ada yang mau gitu ya. Saya dulu ketika kuliah di Timur Tengah, ya kalau mau masuk ke rumah sakit gratis Pak, nggak usah bayar penyakit apapun. Tapi alhamdulillah saya juga nggak mau ke rumah sakit. Dan tidak pernah juga gitu ya. Ya dalam konteks dirawat, kalau sakit flu dan lain sebagainya sih pernah. Ya tidak sampai ke rumah sakit, cuman ke klinik di asrama saja, tidak sampai harus ke rumah sakit. Tapi kan tetap aja ini barokat, keberkahan. Kemudian yang kelima dan keenam adalah karena ayatnya satu adalah al-khalifah. Ini jangan salah paham ya kaitan dengan al-khalifah dan tamkinul ardh. Pertama adalah kekuasaan di muka bumi dan teguhnya agama di muka bumi. Ini kan penting buat kita semuanya. Bahwa ketika kita beriman kepada Allah, maka agama ini akan teguh di muka bumi dan kita diberikan kepercayaan Allah untuk apa? Untuk memakmurkan bumi ini. Lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur ayat 24-25 ya. Mohon maaf, surat An-Nur surat ke-24 ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah menjanjikan buat orang-orang beriman minkum di antara kalian. Janji Allah buat orang beriman. Di sini alladhina amanu wa amilus solihat, dan dia mengamalkan amal soleh. Apa kata Allah? La yastakhlifannahum fil ardi ya. Sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kemudian kata Allah kamastakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana dia telah menjadikan, maksudnya Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka untuk berkuasa. Kemudian waliyumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Kan kata Allah, dan sungguh dia telah meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi. Makanya konteks kaitan dengan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-41 kata Allah alladzina immakkannahum fil ardi, jika orang-orang yang telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Apa kata Allah perintahnya? Aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur. Ini kan kaitan dengan keimanan. Semua urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibayangkan, Pak. Bagaimana kita semuanya akan diberikan keteguhan di muka bumi ini. Kemudian yang ketujuh adalah ini yang terakhir, kaitan dengan kebaikan ataupun buah yang akan kita dapatkan di dunia adalah al-hayah at-thayyibah, kehidupan yang sangat baik ya. Jadi kalau tadi adalah sebenarnya ketenangan dan sebagainya, tapi sebenarnya ditutup dengan kehidupan yang sangat baik. Ayatnya di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min,
barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, sedangkan dia beriman. Kata Allah, falanuhyiyannahu. Di sini menarik, Pak. Allah mengungkapkan untuk menguatkan dengan menggunakan dua huruf taukid. Pertama la, falanya pakai pendek bukan la. Kalau fala itu jadi tidak ya, maka tidak. Tapi falanuhyiyannahu. Kemudian berikutnya ada nun taukid. Nun taukidnya pakai tasydid, itu lebih penekanannya lebih kuat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang sangat baik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan pahala yang lebih baik buat mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Di sini wa huwa mu'minun. Ketika itu dia beriman. Termasuk adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebaikan kita di dunia. As-thimar fid dunya. Buah atau pengaruh di dunia. Kehidupan yang baik. Makanya orang beriman, mau dia kaya, mau dia miskin, tetap aja hidupnya adalah hidup yang baik. Ketika dia kaya bersyukur, ketika dia miskin dia bersabar. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya kemarin pas pas setelah haji tahun kemarin, bukan tahun ini ya. Bulan apa waktu itu? Bulan September ya kalau nggak salah. Pak, bulan September atau bulan Agustus. Karena pas waktu itu saya berangkat umroh. Sebelum Agustus, pokoknya akhir sekarang bulan Agustus ya. Ya berarti sekitar tahun kemarin ya Agustus lah. Agustus. Nah kan sekarang 37 Juli, berarti kemarin 12 Agustus. Ya 12 saya awal September berarti. Pas umroh awal September. Jemaah haji masih ada waktu itu. Cuman udah tinggal sedikit. Nah pas saya umroh ke sana ada satu tempat, Pak, di Mekah itu namanya Ma'radis Sahabah. Jadi ada tempat destinasi yang sangat bagus, namanya adalah pameran tentang sahabat Nabi. Jadi ya semacam aula edukasi tentang sahabat Nabi. Dan subhanallah gitu ya. Di antara para sahabat itu, apalagi yang dijamin masuk surga, itu kan 9 orang adalah orang kaya raya semua. Ya, disebutkan kata penerjemahnya di situ adalah ya yang tidak termasuk kaya banget itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Bakar itu kan ketika hijrah ke kota Madinah, kan beliau berapa bawa 5.000 6.000 dirham. Ya, ini kan bisa dibayangkan. Abdurrahman Utsman bin Affan ketika satu peperangan bersedekah dengan unta, dengan kuda, dengan berbagai macam perbekalan yang disiapkan. Ya, sehingga di Madinah kan ada sumur namanya Bi'r Utsman, kan terkenal ya, sumur Utsman. Kenapa? Karena Utsman membeli sumur tersebut kemudian diwakafkan buat kaum muslimin. Ini kan bisa dibayangkan, bahkan ini salah satu amal ibadah Pak yang mengalir terus, kata Rasul. Ada 7 amalan yang akan terus pahalanya mengalir. Salah satunya adalah menggali sumur. Maksud menggali sumur ya sumurnya digali kemudian airnya diberikan kepada masyarakat. Ini kan bisa dibayangkan. Kalau bukan karena keimanan, Utsman bin Affan itu kan, kalau bukan karena keimanan, itu yang namanya sumur, mendingan saya bisnis kan. Kan orang Yahudi bisa kaya raya tuh dengan sumur itu. Tapi Utsman berpikir, bagaimana saya tidak mau menyulitkan kaum muslimin. Ditawar itu sumur semahal-mahalnya, nggak dijual sama orang Yahudi. Kata Utsman, gini aja deh, bagi 2 aja sekarang. Hari ini buat kamu, besok buat saya. Terus lusa buat kamu, besoknya lagi buat saya. Maksudnya kita bagi 2 aja, tetap jadi kepemilikan kamu setengah, saya setengah. Oke, kata Utsman. Apa kata orang Yahudi? Deal. Setelah deal begitu, kata orang Yahudi tersebut, sekarang jadwal saya, jual. Kemudian besok jadwal Utsman. Kata Utsman, hari ini jadwal saya ini sumur, silakan ambil semau-maunya, gratis pokoknya mah, silakan nabung semuanya, nabung air. Begitu besok dijual, Pak, nggak ada yang beli. Kan udah nabung kan, udah ngambil air sebanyak-banyaknya. Lusanya jadwal Utsman lagi kan. Kan hari ini Utsman, contohnya besok Yahudi, lusa kan Utsman lagi, sok gratis lagi, terus akhirnya ujung-ujungnya Yahudi juga kelabakan. Contohnya biasa seember sekian, nggak laku, Pak. Kata Utsman, sok atuh sekarang daripada telaku saya dibeli, jadi dijual dengan harga yang murah kan, daripada telaku sama sekali. Tapi ketika itu Utsman disodakohkan. Kenapa? Karena bab keimanan ini Pak, kalau dihitung-hitung kan segimana gitu ya. Orang-orang kan dia tidak memikirkan lagi. Saya sedikit mungkin cerita ya. Kemarin kumpul keluarga istri, pas kebetulan ada paman gitu ya. Kan bapak mertua saya meninggal setahun yang lalu. Ya salah satu kebaikan mungkin ini juga menjadi tahadus menjadi motivasi buat saya dan keluarga, saya sampaikan waktu itu di keluarga. Adalah bapak mertua itu ya
kata paman waktu itu kan, karena apa, bapak mertua waktu itu sakit, kemudian paman adiknya bapak dipanggil, ya nanti lamun bapak lamun cenah lamun maot nya panguruskeun lah gitunya, baru udah kaitan dengan itu. Kata paman saya itu, tenang Mang Haji cenah, udah anak-anak Mang Haji magis disarakolahkeun, nah insyaallah lah moal cenah moal ngalakukan hal-hal yang aneh-aneh kaitan dengan warisan dan lain sebagainya. Sok mendingan ge cenah ayeuna mah Mang Haji dina tanah ayeuna nu aya sok rek dikamanakeun, tah ieu mah cenah lamun teu dibikeun apa, kalau diwariskan nya paling ge jadi naon gitu, tapi kalau diwakafkan itulah yang akan jadi bekal kita semuanya. Kenapa? Karena keimanan. Pasti enggak al hayat at-thayyibah, hidupnya baik. Utsman bin Affan, kekayaan yang begitu melimpah, Abdurrahman bin Auf gitu ya, kekayaan begitu melimpah, tapi mereka hidupnya tenang-tenang saja. Bilal bin Rabah biasa juga gitu, sehingga sesama mereka tidak ada istilah membuli gitu ya. Ya, Bilal bin Rabah, kemudian Abi Dzar Al-Ghifari, itu kan sahabat-sahabat Nabi punten, yang secara finansial dia bukan termasuk orang kaya. Sehingga kata Imam Ahmad, pernah ditanya, mungkin nggak orang yang punya 1000 dinar itu berarti 4 kilo emas Pak. Sekarang 1 gram nanti 1 juta. Sekarang emas itu 1 gram 1 juta. 1.008.000 sekarang emas itu 1 gram. Dia lamun 4 kilo seberapa? Ya kali we lah 1 juta kan, kali 4.000. Ya kan berarti kan 1 kilo itu kan punya emas 4 kilo 250 gram. Mungkin nggak katanya, kalau sekarang mungkin berapa tuh Mbak? 4 miliar ya, 4,2 miliar. Mungkin nggak katanya orang punya uang 4,2 miliar juhud? Kata Imam Ahmad mungkin. Gimana caranya bisa juhud? Kata yang nanya tersebut, caranya adalah ketika uang itu bertambah biasa-biasa aja, ketika berkurang kita cerik gitu. Coba kita mau lengit 100.000 kumaha Pak, kok tetengan. Ya kan? Jadi zuhud itu jangan diidentikan baju nak kucel gitu ya. Terus ya itu bukan itu. Tapi zuhud itu adalah tidak menjadikan dunia di dalam hati. Nah, ini kan hayatan thayyibah. Makanya keimanan. Kemudian wa fil akhirah, apa dampaknya? Apa buahnya dalam kehidupan akhirat? Buahnya dalam kehidupan akhirat itu adalah jelas buat kita semuanya, ad-dukhul fil jannah. Maka dalam surat Fussilat itu, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang beriman tadi kemudian istiqomah dengan surga yang dijanjikan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, surga yang dijanjikan. Bahkan di dalam ayat 31-nya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu akan mendapatkan apa yang dulu kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan, dan apa yang dijanjikan dahulu. Ya, makanya di dalam Al-Quran, wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengundang kita kepada darussalam, kepada surga. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ini disebutkan dalam surat Yunus ayat 25, kemudian ayat 26-nya, lilladzina amanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang beriman akan mendapatkan al-husna. Para mufassirin mengatakan al-husna itu adalah surga. Wa ziyadah, bonus. Bonusnya apa? Bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah di surga. Apa ini tuh di akhirat. Kemudian di akhirat adalah tentu ini yang paling besar adalah mendapatkan mardhatillah. Makanya kan di dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kan di dalam, kalau di dalam surat apa? Di dalam surat Al-Qari'ah ya. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Tidak disebutkan di dalam surga, tapi fi 'ishatir radiyah, di dalam kehidupan yang diridhoi. Kenapa? Karena kalau sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu apapun akan diberikan. Sederhana gini lah Pak. Kalau kita ridho sama anak kita sayang sama anak kita sudah ridho, pokoknya kita memberikan nggak apapun, pasti kita akan memberikan kepada anak-anak kita. Nah, jadi ma'rifatullah, beriman kepada Allah ini penting karena 3 hal tadi ya. Saya ulangi, ma'rifatullah ini penting, beriman kepada Allah ini penting, mengetahui tentang Allah ini penting. Pertama adalah karena temanya yang sangat agung. Tadi disampaikan karena kehidupan kita tergantung kepada beriman kepada Allah ini. Yang kedua adalah dalil-dalil yang berbicara tentang keimanan kepada Allah ini adalah dalil-dalil yang sangat kuat. Baik itu akliyah atau nakliyah. Baik itu wahyu Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga adalah akliyah, termasuk adalah fitriyah. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ma'rifatullah, beriman kepada Allah ini adalah bahwa dengan kita melakukan keimanan ini, maka athimar, buahnya itu sangat besar, baik itu dalam kehidupan kita di dunia, termasuk juga adalah kelak kehidupan kita di akhirat kelak. Tapi itu saja mungkin yang disampaikan di pertemuan perdana kali ini tentang kajian Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Nanti masih ada tema tentang beriman kepada Allah, masih ada 2 tema lagi ya.
tiga tema lagi. Satu tentang rububiyah, kemudian tentang uluhiyah, kemudian nanti tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin masih ada 3 tema lagi ya tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mungkin nanti Allah memberikan kemudahan kesempatan kepada kita untuk bisa mengkaji buku ini dengan baik dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang disampaikan, saya kembalikan kepada MC. Mangga mungkin. Mangga. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, materi pada malam hari ini. Ada kesempatan untuk kalau mau ada yang bertanya, ya silakan. Silakan Alam. Misalnya ada yang titip pertanyaan saya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang, saya sangat khawatir dengan kondisi sebagian generasi muda Indonesia dengan arah pemikiran mereka. Sepertinya terdapat tanda kutip gap antara pendidikan yang mereka peroleh dengan realita di kehidupan sehari-hari, terutama derasnya arus informasi. Gap itu terisi dengan berbagai informasi tentang agama yang cenderung mengarah kepada inklusivisme, pluralisme, dan liberalisme. Bahkan dari berbagai kasus yang saya dapatkan langsung pemikiran-pemikiran liberal itu cenderung menjadi tren dan pemikiran yang seolah progresif. Dengan bahasa mereka bilang liberal itu keren loh. Bagaimana Ustadz menyikapi dan cara menutup gap tadi sehingga generasi muda kita memiliki giroh keagamaan yang kuat dan terhindar dari gaya hidup dan pemikiran liberalis pluralisme. Terima kasih, jazakumullah khairan. Satu dulu, ada yang lain? Ya. Ada lagi? Ya, silakan tambah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi penjelasan Mas Ustaz bahwa Nabi dan Rasul ini kalau menciptakan 144.000 ya. Cuma yang baca berdakwah untuk menerima Nabi dan Rasul. Ini yang saya tanyakan ini di Indonesia, apalagi yang pakai makhluk istihab, ngaku-ngaku cucunya Nabi Muhammad SAW, termasuk Ustaz Semit yang kemarin keluar dari tahanan Polda Jabar dan Rizik Syihab. Apakah kita ini wajib mempercayainya kepada keturunan itu? Soalnya mereka kembali pakai dari hadis siapa yang mengikuti cucu Rasulullah, cucu Nabi, nanti di akhirat atau di kuburan akan beri aja. Tapi siapa yang melindungi dan menyayangi akan diberi pahala. Apakah itu kita punya kewajiban untuk mempercayainya atau tidak? Ya, terima kasih. Ya. Baik, yang pertama. Ya pertanyaan ini dulu ya, yang kedua dulu. Hadis yang disampaikan itu tidak salah gitu ya. Cuman menyikapinya, apakah betul itu keturunan Nabi? Kayak kita wallahu alam kan. Ya kan itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Apakah betul? Itu kan yang harus pembuktian. Ya, jadi masalahnya adalah tadi kita betul harus menyayangi, mencintai keturunan Nabi. Itu bagian daripada keimanan kita. Makanya kan termasuk sahabat Nabi. Dan tentu sahabat ya keturunan-keturunan. Jangankan sahabat Nabi, jangankan keturunan Nabi, orang sesama orang yang mencintai Nabi aja kita harus berbuat baik kok. Itu kan clear ya. Cuman untuk membuktikan apakah betul gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa yang menjadi patokan di sisi Allah itu bukan masalah keturunan atau siapapun. Yang jadi patokan keimanan, kan kata Rasul begini. Ini kaitan dengan bagaimana Rasul menyikapi tentang bab amal dan lain sebagainya. Kata Rasul, seandainya Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Artinya dalam hukum Islam tidak ada membedakan ini keturunan Nabi ini apa gitu ya. Cuman untuk menghormati ya wajar, jangankan kepada keturunan Nabi, orang kepada sesama mukmin aja kita harus menghormati. Itu kan jelas. Cuman penghormatan jangan sampai mengkultuskan. Itu kan yang tidak dibolehkan. Ini kan yang salah gitu ya. Ya sampai mengkultuskan dan lain sebagainya, itu yang disalahkan. Jadi sebenarnya masalah keturunan Nabi, ya akuin keturunan Nabi masih ada, tapi kan dalam konteks keturunan itu kan Nabi tidak punya anak laki-laki ya. Bukan tidak punya anak laki. Rasul punya anak laki-laki itu kan meninggal semua. Sampai tidak punya keturunan kan dari anak laki-laki. Tapi dari anak perempuan kan. Nah, keturunan Nabi kan berapa? Anak Nabi ada 4 kan yang perempuan. Nah, dari 4 itu kalau kita mau berbicara tentang keturunan Nabi, bukan hanya dari Sayyid Hasan dan Husain saja. Tapi kalau keturunan Nabi ada dari yang lain. Termasuk adalah Utsman bin Affan adalah menantu. Ya, Utsman kan menantu Nabi SAW kan?
Karena salah satu putrinya nikah dengan Utsman, dan itu ada keturunannya, ada. Ya kalau memang itu keturunan Nabi, ya jelas kita harus menghormati. Memang betul apa yang disampaikan dalil tadi. Cuman tadi mungkin konteksnya adalah, ya kalau bersalah ya kita katakan. Tapi kan siapapun kalau bersalah jangan menyalahkan pribadinya, tapi pelakuannya. Kelakuannya yang disalahkan. Nah ini kan yang sering terjadi, ketika si A berbuat salah kita mencaci maki itu pribadinya, bukan, tapi perbuatannya. Karena kan itu yang sering terjadi. Jadi apa yang disampaikan tadi, jadi mau keturunan Nabi mau enggak, ya tetap kita harus menghormati. Karena sama-sama makhluk Allah. Tapi kaitan dengan pelanggaran agama, ya tentu harus ditegakkan. Kata Rasul, seandainya Fatimah mencuri, apa kata Rasul? Saya akan potong tangannya. Ini kan sebenarnya ungkapan Rasul ini kenapa? Ungkapan ini kan saudara begini Pak. Ada Zaid bin Harithah. Kata Zaid bin Harithah, Rasul pernah marah ke saya 2 kali. Satu ketika saya memenggal leher orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika peperangan. Kan kisahnya kan begitu ya. Ketika perang, pedang udah di sini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tebasnya langsung gitu ya. Kemudian lapor ke Nabi. Ketika lapor ke Nabi, kenapa kamu menebas leher itu? Ya Rasul, dia kan mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang sudah di sini. Memang kamu sudah baik hatinya. Itu satu. Yang kedua, ketika itu kan ada perempuan, ya, bukan perempuan, ada seseorang dari kabilah, tanda petik kalau sekarang mah kabilah zona biru, bukan zona biru apa? Garis biru. Bukan zona hijau. Ada kabilah garis biru lah, bukan zona hijau. Garis biru lah, garis apa? Keturunan yang terhormat. Darah biru, garis biru lagi. Salah deh. Darah biru lah ya, bukan garis biru ya. Darah biru mencuri. Kemudian, ya Rasulullah, tolonglah orang ini jangan dihukum. Kenapa? Dia kan dari garis biru, dari keturunan biru, dari darah biru. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah kan marah ketika itu. Wa'imullah, demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Kenapa? Kata beliau, umat-umat terdahulu itu kenapa binasa? Karena kalau orang yang melakukan pelanggaran, kalau bahasa itu mencuri, ya kalau diumumkan mungkin pelanggaran, ya pelanggaran syariat, pelanggaran hukum positif yang sudah disepakati bersama, hukum positif tidak bertentangan dengan syariat. Jadi bahasanya orang-orang terdahulu itu binasa karena kalau yang mencuri itu adalah rakyat jelata, orang biasa dihukum. Tapi kalau yang mencuri itu adalah ya orang yang berdarah biru, punya jabatan dan sebagainya, diampuni. Kata Rasul, demi Allah, ini kan Fatimah anaknya Rasul, kalau Fatimah mencuri saya akan potong tangannya. Jadi apa yang liberal seperti itu, ya tentu kita pun tidak setuju ya dengan memperlakuan seperti itu dari sebagainya. Tapi tadi betul nggak itu keturunan? Kan ada juga akhirnya oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Dikhawatirkan oleh kelompoknya itu dikultuskan. Itu yang Nah kalau dikultuskan itu kan jadi tidak dibenarkan. Menghormati harus, tapi tidak boleh mengkultuskan. Terus tadi kaitan dengan bab liberal. Sebenarnya liberal itu bukan pemikiran baru ya. Jadi kalau sekarang wah liberal keren gitu, enggak, liberal itu pemikiran yang lama, udah usang sebenarnya. Ya, kan pemikiran-pemikiran liberal itu kan sebenarnya hanya mengulang sejarah saja. Ya, cuman mungkin sekarang seolah lebih keren karena bahasanya jadi is-is gitu kan. Ya, jadi ada ismu apa gitu ya. Itulah jadi keren bahasanya mungkin gara-gara itu saja gitu ya. Sebenarnya pemikiran liberal itu bukan pemikiran baru, pemikiran yang sudah lama, sudah usang lah bahasa sederhananya gitu ya. Cuman mungkin direduksi lah, digaya bahasakan baru lagi lah seperti itu. Kan liberal contohnya mengkritisi Al-Qur'an teh bener henteu ieu teh cenah. Genep 1230 genep ayat buah-buah eta nu nulisna salah. Jadi kan mulai itu kayak gitu. Atau bener tuh ieu teh, bener gak hadis teh. Nah kan mulai itu, dan pemikiran itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya sekarang cuman diulang kembali. Nah, terus mungkin pertanyaannya, PR-nya kan adalah bagaimana generasi muda itu supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi dengan kontaminasi. Nah, itu bisa. Terkontaminasi. Nah, itu kan terkontaminasi dengan pemikiran liberal itu seperti apa? Maka sebenarnya sederhananya tadi, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu satu. Itu kan tadi ya. Yang kedua, maka para pemuda itu memang harus dirangkul supaya ke masjid. Diberikan ruang lah buat mereka untuk berekspresi, tapi tadi tentu dengan bimbingan orang tua. Kemudian ketiga, diberikan ruang di masjid. Kemudian ketiga, buatlah mungkin orang-orang yang punya orang-orang yang sudah berpengaruh dan sebagainya, komunitas-komunitas pemuda yang tadi untuk apa? Untuk menggait orang-orang tersebut sehingga bisa berpikir yang benar.
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mungkin ini pesan buat para pemuda gitu ya. Ari baca buku mah bagus, buku manapun gitu ya. Tapi sebaiknya mungkin kalau kita khawatir terkontaminasi, lebih baik tong baca buku araraneh lah gitu ya. Nugas pugu bener weh lah gitu nya. Kenapa? Ya walaupun mungkin bagi yang spesialis di bidang itu, ya tentu harus ya bagus dengan membaca buku-buku tersebut. Memang saya kemarin pernah ada 2 ustadz gitu ya yang membahas tentang kaitan dengan bab liberal ini kan memang bahasanya rada-rada sulit gitu ya. Waktu itu ada seorang Ustadz Abu Somad kalau nggak salah waktu itu, dia pernah ketemu dengan siapa gitu ya. Sok atulah cenah. Nah, saya bab liberal mas saya juga rada mun ngomong teh rada susah gitu nya dengan bahasa-bahasa itu. Saya pingin nanya sama antum, jadi nanti buat kajian tanya jawab tentang bab-bab liberal itu kan antum mah bahasanya bisa pas dengan sederhana gitu. Nah itu jadi nasihat saya adalah tadi. Kemudian yang terakhir jangan lupa mungkin kita ya jangan lupa selalu mendoakan siapapun termasuk diri kita dan keturunan kita. Kenapa kita berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salah satunya adalah tadi kan menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu kan cahaya mata di dunia termasuk juga di yaumil qiyamah. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi pemimpin bagi orang bertakwa berarti kudu orang bertakwa juga. Artinya berarti tugas kita adalah memang berat buat kita semuanya di zaman sekarang itu. Itu barangkali ya. Wallahu a'lam. Oh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mewakili dari teman-teman dari KKS. Saya tanyakan kan kami itu belajar di ilmu umum, tapi ada latar belakang agama, Pak. Terus di kampus itu kan bisa dibilang lah kita beralih pemikiran, Pak. Terus tadi di kitab tidur dijelaskan tentang harus ada dalil yang menggunakan pemikiran untuk melawan yang ismu-ismu tadi. Dan yang saya tanyakan adalah seberapa sih batasan kita untuk memaknai dalil nakli itu untuk bisa menghujat pada teman-teman yang emang bermain di ranah-ranah logikanya yang emang terkadang mungkin bukan liberal lagi tapi mungkin dia merasakan bahwa dialah yang membuat aturan itu. Ya. Bagaimana? Ya, jadi begini, kan kaidahnya sederhana sebenarnya. Dalil nakli itu, kan jadi gini, yang harus dikedepankan itu dalil nakli. Cuman kan bagi orang-orang tertentu ya tidak mungkin juga harus nakli, kadang harus akli duluan. Ya nggak apa-apa. Tapi apa? Dalil akli itu selama tidak bertentangan dengan nas-nas nakli itu. Makanya kan punten kalau zaman dulu ada kalau dalam ada filsafat gitu ya. Kan dalam ada ilmu filsafat dan sebagainya, dalam ilmu usul fikih juga ada gitu ya, pembahasan walaupun bukan bahasanya filsafat. Makanya apakah boleh kita mempelajari ilmu filsafat dalam penting ya filsafat kan tidak semuanya sesat gitu ya. Nah, boleh nggak? Dulu saya di Riyadh itu cuman saya karena bukan jurusan saya waktu itu syariah. Teman saya yang jurusan akidah itu ada mempelajari tentang filsafat. Bagaimana filsafat ini nilai sebagainya. Ya salah satunya untuk mengkanter itu. Nah, makanya tidak semua orang harus ikutan mengkanter. Karena kan juga nanti malah kita kelabakan sendiri kan. Maka ya tadi harus ada orang-orang spesialis di bidang itu. Makanya kan di Indonesia kan ada INSIS tentunya gitu ya. Bukan ISIS ya. INSIS ya. Itu kan yang digawangi oleh Ustadz Adian Husaini. Kalau di Bandung juga ada tuh PIM kalau nggak salah ya. Nah itu juga kan mereka konsen di bidang itu. Ya udahlah biarkanlah mereka, kita dukung support mereka. Maka inilah pentingnya kita berkolaborasi sesama kaum muslimin itu. Jadi kita yang ada di masjid ya mungkin urusan kita adalah ini. Nah ini maka semuanya adalah punya ladang amal masing-masing. Nah, makanya mungkin teman-teman yang kuliah di UIN, yang di mana gitu ya, yang memang ada kecenderungan ke situ, ayo pelajari dengan benar. Sehingga nanti dia jadi spesialis di bidang itu. Dan itu akan bermanfaat buat kaum muslimin. Tadi pagi saya ada kajian rutin dengan teman-teman mahasiswa ITB online. Sebenarnya dulu 2 pertemuan offline, karena keburu Covid akhirnya online, sudah 20 pertemuan lebih kali ya. Membahas tentang ya berbagai hal lah. Sebenarnya awalnya tentang 20 prinsip tentang Islam gitu ya, itu awalnya gitu ya, cuman kemarin baru sampai 8 prinsip, terus mengkaji dulu ke kajian lain, nanti akan kembali lagi. Nah, salah satunya ya tadi teman-teman di ITB, kan contohnya kaitan dengan vaksin gitu ya. Nah, bagaimana saya sebagai, contohnya, kalau saya adalah kuliah di bidang biologi, bagaimana dengan keilmuan saya bisa bermanfaat buat kaum muslimin. Contohnya kan ada di Malaysia itu orang Indonesia, Dr. Irwandi namanya. Dia punya alat, jadi kalau untuk menentukan ini makanan ada zat babinya atau tidak, itu cukup diambil sampel, disimpan di sini, langsung ketahuan ini ada zat babinya. Kan dapat penghargaan dari King Faisal Yayasan Muassasah Malik Faisal. Jadi Yayasan Raja Faisal di Riyadh itu setiap tahun ada pemberian Nobel, 5 Nobel biasanya diberikan. Salah satunya adalah kemarin di bidang teknologi. Salah satunya adalah berapa tahunnya 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Dr. Irwandi Jazwir. Beliau adalah warga negara Indonesia yang di Malaysia.
jadi dosen di Malaysia. Saya pernah ketemu dengan beliau di salah satu kegiatan dan itu bisa bermanfaat. Artinya memang tadi pentingnya kita ya menjadi orang yang spesialis di bidang itu. Dan tadi untuk hal-hal yang tadi seperti liberal dan sebagainya, mungkin ada orang-orang yang memang concern di situ. Karena tadi kalau kita suruh debat belum tentu juga kan dengan istilah-istilah yang tadi gitu ya. Padahal sekali lagi adalah istilah-istilah itu adalah ya contohnya kan kalau dalam penafsiran istilah hermeneutika gitu ya. Itu kan ada tuh yang doktor siapa penulisnya tuh bagus bukunya gitu ya tentang bagaimana hermeneutika dalam Al-Qur'an. Itu kan untuk mengkanter sebenarnya. Dan tentang hadis dan sebagainya itu kan pasti ada hal-hal seperti ini. Nah, ini makanya pentingnya kita kalau nanti jadi keturunan kita mungkin tadi anak-anak di masjid dan sebagainya ya kedua ribut mah banyak ada tapi yang tinggal diarahkan saja ya jangan sampai ribut pisahan gitunya. Makanya penting anak-anak biar terus ke masjid biar nanti sudah gedenya juga tetap ke masjid gitunya. Yang masalah ribut mah dan namanya barudak tinggal diarahkan saja gitu ya. Ya hari masalah di tanda petik dididik ya harus gitu ya. Jangan dibiarkan oge gitunya tapi tong diusir oge awas ya tong ka masjid kan nanti kayak geus giliran urang geus kolot geus aki-aki ka mana barudak teu ka masjid pokona keleutik urang tara ka masjid kan seperti itu. Ini kan hal-hal seperti ini. Nah contohnya anak-anak ini kan perlu tuh Pak. Ini yang ngambil ini. Nanti kan disatukan semua. Ketika disatukan semua kan jadi kekuatan kaum muslimin tersendiri. Ada yang bidang fikih, bidang ini, sehingga punya spesialis masing-masing. Karena kalau zaman dulu memang ulama itu adalah segala bisa. Ya kan, ya ahli tafsir, dia juga ahli kedokteran. Tapi kan sekarang dengan keterbatasan sekarang ya mungkin tidak semua ahli di bidang itu. Jadi itu yang cita-cita pengen kayak Pak Habibie itu boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Cita-cita pengen kayak Pak Habibie dalam konteks keilmuan, ya nggak apa-apa. Siapapun bisa kan. Saya punya ada teman gitu kan dia di Jepang sudah doktor masih muda gitu ya. Ya saya bilang dengan keahlian antum sok aja gitu kembangkan. Kan bisa jadi bermanfaat buat kaum muslimin kan banyak. Ya contohnya sekarang vaksin juga kan dalam konteks vaksin atau mungkin dalam bab makanan dan sebagainya. Ketika umat Islam punya keahlian di bidang itu, tapi tadi yang harus diperkuat adalah di awalnya apa? Di awal adalah ya tadi bab keimanan ini, bab tauhid ini. Makanya kenapa dari kecil kita diadzankan di telinga bayi, terlepas itu adalah hadisnya sahih atau lemah ya, bukan palsu ya, lemah atau sahih. Maka salah satu hikmahnya adalah supaya tauhidnya tetap kuat. Muncul bahasa kolot mah rek di mana ge ulah poho salat lah eta gitunya. Itu bahasa sederhana kolot gitunya. Maksud salat itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalamun salatna benar tentu keimanan benar, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bidang IT ya nggak masalah. Jadi bidang ya contohnya sekarang lagi zaman milenial gitu ya, YouTuber atau apa gitu ya. Tapi kalau YouTubernya kebaikan kan daripada YouTuber ya yang menjerumuskan kepada yang lain, tapi kalau ada yang kebaikan juga sebenarnya termasuk juga teman-teman yang mahasiswa juga ya ini penting ya. Jadi silakan geluti profesi kuliah yang ada, bahkan mungkin sampai jadi pakar, sehingga ketika jadi pakar jadi sumber rujukan. Kalau sudah jadi sumber rujukan kan nanti juga jadi hal yang baik juga buat kita semuanya. Kayak kita mau buat perda, contohnya saya anggota dewan mau buat perda kan harus ada naskah akademik. Nah kalau naskah akademiknya yang punya kecenderungan untuk melakukan kebaikan, pasti naskah akademik yang nanti akan dijadikan untuk perda dan lain sebagainya, tentu dia akan mengacu kepada hal-hal yang positif. Tapi kalau saya jadi spesialis di bidang A dan saya adalah suka diminta tentang naskah akademik untuk perda, perwal dan lain sebagainya, maka otomatis apa? Ya saya akan sesuai dengan apa yang saya ahlian kan. Kalau yang kebaikan kan pasti bagaimana perwa dan perda itu dengan naskah akademiknya akan mendukung hal-hal yang sangat positif. Itu barangkali ya, wallahu a'lam. Cukup barangkali ya karena hari saya mau mangga sampai jam 10 gitu. Cuman paling di rumah dikunci gitu. Tapi saya kembalikan kepada MC mangga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار